Selamat malam, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia. Nama saya Ferlicia Budiman, jurusan Pertanian Agribisnis semester 6. Di sini saya akan membahas tentang materi mempelajari prospek agribisnis di masing-masing tempat yang Anda tinggal, seperti saya di tempat Kabupaten Sitaro. Yang pertama, karakteristik lokasi dan wilayah. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan kabupaten otonom baru yang secara yuridis formal pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, letak dan kondisi geografis. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terangkai dari 3 gugusan pulau besar dan beberapa gugusan pulau kecil yang dikelompokkan dalam 5 klaster pengembangan, yaitu klaster Siau, klaster Tagulandang, klaster Biaro, klaster Pahepa, dan klaster Makalehi yang merupakan salah satu pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Yang ketiga, topografi. Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro pada umumnya memiliki bentuk wilayah yang berbukit dan bergunung serta memiliki kemiringan lereng yang curam. Yang keempat, hidrologi dan sumber daya air. Pada umumnya, drainase di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berpola radial. Ini disebabkan karena hampir semua pulau yang ada di wilayah kabupaten tersebut merupakan kerucut vulkan yang terbentuk akibat kegiatan vulkanik. Dan yang kelima ada klimatologi. Berdasarkan pendekatan tipe iklim Oldeman untuk data 9 tahun terakhir 2005 sampai 2013, Siau Tagulandang Biaro dan sekitarnya termasuk dalam tipe iklim B2 atau 7 bulan basah berturut-turut dan 2 bulan lembab berturut-turut. Dan yang keenam, penggunaan lahan. Luas lahan menurut penggunaannya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dijelaskan pada tabel 2.3 berdasarkan data statistik tahun 2014. Total luas lahan pertanian 79,28%, sedangkan di tahun 2015 sampai 2017 luas lahan pertanian menurun menjadi sebesar 70,56% atau berkurang sebesar 8,68% yang dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Dan yang ketujuh, struktur ekonomi. Struktur ekonomi di dalam suatu wilayah dapat dilihat dari besaran kontribusi sektor-sektor ekonomi atau setiap kategori lapangan usaha terhadap pembentukan di wilayah tersebut. Pemusatan pengembangan lapangan usaha tersebut tentu ada dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertama, pertanian. Di sini ada pala. Pala Siau merupakan pala dengan kualitas terbaik di dunia seperti tingkat produksinya yang tinggi atau panen per kuartal. Rendemen minyak atsirinya yang tinggi serta memiliki aroma khas sehingga sangat diminati pangsa pasar internasional. Yang kedua ada kelapa. Luas lahan kelapa tahun 2014 meningkat sangat tajam yang mencapai lebih dari 30%
tepatnya. Produksi kelapa justru sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2013 produksi kelapa tercatat sebesar 3,324,24 ton menjadi 3,248,93 ton pada tahun 2014. Dan yang ketiga ada cingkeh. Pada tahun 2014 penambahan areal tanaman cingkeh sebesar 180,21 hektar. Hal ini disebabkan tahun 2015 akibat dari pengaruh El Nino. Dan yang kedua ada perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebagai wilayah kepulauan, perdagangan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal ini diakibatkan oleh posisi geografis yang terpisah dari Pulau Sulawesi serta produksi atau ton, rendahnya produksi barang-barang di sektor industri, sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari diperoleh melalui perantaraan perdagangan. Fasilitas perdagangan. Jumlah fasilitas perdagangan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro didominasi oleh warung dengan pertumbuhan yang sangat tinggi pada periode 2014 sampai 2016. Pasar tradisional hanya bertambah 1 unit pada periode yang sama. Selanjutnya jumlah ruko atau toko berfluktuasi, sedangkan pasar modern stagnan. Terima kasih, itulah penjelasan singkat saya dari materi yang dibahas tadi, mempelajari prospek agribisnis di masing-masing tempat yang Anda tinggal. Dan untuk adik-adik yang akan mencari perkuliahan, marilah bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang akreditasnya B. Terima kasih.